Wah, Bunda Kiki mana nih? Jam berapa nih? Bunda Kiki, Bunda Kiki, Bunda. Selamat pagi Kak Rangga. Bunda, Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Kenapa itu topi gajah itu? Ngapain pakai topi gajah, Bun? Oh, jadi Bunda baru senang banget sama binatang gajah. Oh, emang ada apa dengan gajah? Karena belalainya yang panjang dan badannya yang besar, seperti kasih Allah kepada kita semua. Ah, gitu toh. Seperti lagu ini Kak, Belalai Gajah. Oh iya, tahu. Tahu kan, ada juga nyanyi ya yang di rumah. Yuk kita nyanyi yuk. Wah, Bun, kok aku jadi ingat lagu King Kong badannya besar ya? Oh, bener juga. Kita nyanyiin King Kong badannya besar ya. Yuk, kita nyanyi yuk. King Kong Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. tapi aneh Binatang bebek, badannya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. ampe-ampe, kucing meong-meong, kodok teong-teh, belum merah-merah, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Ampe-ampe, kucing meong-meong, kodok teong-teh, belum merah-merah, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Nah, sekarang lebih baik kita doa pembukaan dulu Kak Rangga. Oh ya, yuk adik-adik, kakak Rangga pimpin ya buat doa pembukaan ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Ya Bapak, terima kasih sehingga kami dapat bersekutu, berkumpul meskipun hanya melalui online ya Bapak. Kiranya apa yang kami dengarkan, firman yang kami dengarkan ini bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memasuki firman, kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Allah ada. Oke, yuk kita nyanyi. Sambil bangkit berdiri, sambil gerakin Yuk. badan ya. Di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari.
firman Tuhan. Wah, semua sudah angkat tangan tuh Kak. Sekarang waktunya Mama Risa. Silahkan Mama Risa. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Terima kasih kalau semuanya baik dan sehat. Pagi ini Bu Risa mau bercerita buat adik-adik. Tapi sebelum kita bercerita dan mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah berikan kami waktu untuk kami bisa mendengarkan dan mengikuti sekolah minggu online pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari cerita-Mu. Bantu kami Tuhan, buka mata hati pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam satu nama yang indah, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang adik-adik sudah siap semua Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita mau buka Alkitabnya dari Keluaran 12. Papa Mama tolong dibantu ya buat adik-adiknya yang belum bisa. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Dengarkan Bu Risa baca ya. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu itu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi berserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu
menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak, akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Itu bacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan bacaan Alkitabnya, ya toh? Nah, sebelum bercerita, Bu Risa mau tanya dulu. Adik-adik ada yang sakit enggak? Semoga semuanya sehat ya, supaya bisa mengikuti sekolah minggu online hari ini. Terus ada yang mau ujian atau sudah ujian? Oke, semoga hasilnya baik ya dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, oke, ceritanya kali ini Bu Risa mau cerita tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Semoga adik-adik suka ya. Begini ceritanya. Pada satu kali, Musa dengan kakaknya, adik-adik tahu siapa namanya? Harun, itu nama kakaknya Musa. Nama kakaknya Nabi Musa. Harun itu datang ke Raja Mesir. Raja Mesir itu siapa ya namanya? Ada yang tahu? Nah, Raja Mesir itu namanya Raja Firaun. Raja Firaun itu raja yang kejam, jahat, dan tidak berperi kemanusiaan. Nabi Musa dengan kakaknya datang ke Raja Firaun untuk apa? Nabi Musa ingin supaya Raja Firaun membebaskan bangsa Israel. Supaya bangsa Israel bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan merdeka. Tapi ternyata adik-adik, Raja Firaun tidak mau membebaskan. Raja Firaun tetap kekeh mempertahankan supaya bangsa Israel tetap di bawah penjajahannya bangsa Mesir. Nah, akhirnya Allah menghukum bangsa Israel. Bangsa Mesir, kok bangsa Israel? Bu Risa salah. Akhirnya Allah menghukum bangsa Mesir. Karena apa? Karena Raja Firaun tadi tidak mau membebaskan bangsa Israel. Menghukum dengan apa adik-adik? Menghukum dengan tulah. Adik-adik tahu tulah? Tulah itu sama artinya dengan hukuman. Ya. Nah, tulahnya itu ada banyak. Ada 9 tulah. Yang pertama, adik-adik pasti sudah tahu kan? Yang pertama itu air menjadi darah. Terus yang kedua, nih, Bu Risa kasih tahu. Yang kedua itu ada wabah yang namanya datang katak. Katak semuanya di situ. Jadi ada wabah katak. Datang semua ke negeri Mesir. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, namanya lalat pikat. Adik-adik tahu lalat kan? Adik-adik tahu kan kalau dikerubungin sama lalat kita risih ya. Nah,
itu lalatnya didatangkan dengan sama Allah ke bangsa Mesir. Terus yang kelima itu penyakit sampar pada ternak. Terus yang keenam itu borok. Adik-adik tahu borok nggak? Luka yang lama sembuh, nah itu namanya borok. Terus yang ketujuh hujan es. Yang kedelapan belalang. Yang kesembilan gelap gulita. Nah, sampai pada hukuman yang ke-10. Apa adik-adik yang ke-10? Yang ke-10 itu anak sulung dan ternak yang sulung itu mati. Anak sulung dan ternak yang sulung itu mati. Terus Allah berfirman sama Musa, Musa, kamu bilang sama orang Israel, bangsa Israel, supaya mereka menyembelih kambing atau domba, dan setelah itu darahnya dioleskan ke palang pintu. Nah, setelah darahnya dioleskan ke palang pintu, kambing yang sudah disembelih tadi itu harus mereka makan sampai habis. Kalau nggak habis, harus mereka bakar sampai habis. Nah, setelah itu Musa bilang sama bangsa Israel, kalau kalian mau selamat supaya anak sulung kalian atau ternak kalian tidak mati, kalian harus mentaati perintah yang Tuhan berikan. Perintahnya apa? Itu tadi, mereka harus menyembelih kambing atau domba. Akhirnya semua bangsa Israel menyembelih. Disembelih dombanya atau kambingnya yang mereka punya. Itu disembelih, terus malamnya mereka makan bersama kambing itu tadi. Tidak lupa juga mereka mengoleskan darah yang sudah mereka ambil di palang pintu. Maksudnya apa ya? Kok pakai darahnya dioleskan di situ? Ternyata maksudnya Tuhan, maksudnya Allah itu supaya anak sulung mereka atau ternak mereka tidak mati. Jadi kalau mereka tidak taat, kalau mereka tidak patuh, maka anak sulung mereka mati adik-adik. Seperti ini. Nih gambar yang ini ya, Bu Risa kasih tahu gambarnya. Mana ya? Ternyata orang Israel itu patuh semua. Nih, mereka mengoleskan darah dari domba atau kambing tadi ke palang pintunya mereka. Tuh, ya kan? Nah, terus kalau yang tidak taat bagaimana? Yang tidak taat ya mati anak sulungnya atau hewan peliharaan mereka. Dan malamnya mereka tidak lupa untuk makan bersama. Pada saat mereka makan bersama, mereka harus menghabiskan kambing yang sudah mereka sembelih atau domba yang sudah mereka sembelih. Tidak boleh bersisa. Oke. Terus ternyata adik-adik tahu ada beberapa orang Mesir yang tidak patuh, ada beberapa orang Israel yang tidak patuh dengan apa yang Tuhan bilang. Akhirnya nih anak sulung mereka meninggal. Kasihan ya. Tapi itu hukuman mereka karena mereka tidak patuh sama yang Tuhan kasih, sama yang dikasih tahu sama Tuhan kepada mereka. Oke, terus setelah itu adik-adik tahu
malamnya Tuhan tuh udah lewat kan, malamnya tuh udah pada ketika mereka tidur, Tuhan melewati rumah. Kalau rumahnya ada darahnya, berarti anak sulung mereka tidak mati atau hewan peliharaan mereka tidak mati. Terus paginya adik-adik, mujizat Tuhan apa? Ternyata Raja Firaun setelah tahu itu semua tadi, Raja Firaun bersedih. Dan akhirnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, betapa senangnya Nabi Musa dan kakaknya Harun. Apalagi bangsa Israel. Mereka langsung bersorak, hore, kita bebas, kita merdeka. Katanya mereka semua bersorak gembira. Nih, lihat tuh, pada jalan beriringan toh. Mereka keluar dari tanah Mesir bersama-sama sambil bersorak-sorak. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik karena kalau kita patuh. Nah, yang mau Bu Risa kasih tahu ke adik-adik semua di sini adalah supaya adik-adik selalu ikut, selalu turut, selalu patuh dan mendengarkan apa yang Tuhan mau pada adik-adik. Ya, kalau kita mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, pasti kita akan hidup senang, kita akan hidup damai, seperti orang Israel tadi. Karena mereka patuh, karena mereka taat, makanya mereka bisa merdeka. Mereka bisa keluar dari dari tanah Mesir. Oke? Nah, ceritanya Bu Risa seperti itu. Ya, adik-adik jangan lupa supaya patuh, supaya taat. Karena dengan patuh, dengan taat, kita akan hidup dengan gembira, hidup dengan sukacita. Ya, oke. Sekian dulu cerita dari Bu Risa. Lain waktu, nanti Bu Risa akan berikan cerita yang lebih seru. Ya, nah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Selamat pagi, shalom. Nah, adik-adik sudah dengarkan ceritanya tadi kan? Oke, sekarang sebelum kita berpisah, Bu Risa mau kita berdoa karena kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman yang Tuhan tadi kasih. Yuk, kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah berikan kami waktu untuk mendengarkan sedikit dari cerita-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan dan kebisaan, supaya kami dapat mentaati, dapat mematuhi apa yang Tuhan berikan kepada kami, apa yang Tuhan mau kepada kami. Bantu kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam satu nama yang indah, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagus banget nih Kak firman dari Mama Risa. Iya, bagus banget. Siapa yang mau taat perintah Tuhan? Saya. Semua juga ini angkat tangan, berarti semua pada ikut mau taat perintah Tuhan. Seperti lagu ini Kak. Yuk. Oh iya, tahu. Tahu semua kan? Kita nyanyiin ya. Yuk.
aktivitas buat adik-adik di rumah. Sudah menyiapkan alat dan bahannya? Wah, pastinya sudah ya. Nanti adik-adik bisa minta tolong bantuan sama mama papa atau ayah bunda buat seperti ini. Nah, untuk hasilnya bisa minta tolong mama papa atau ayah bunda untuk kirim ke grup orang tua atau ke Mas Bowo juga bisa, begitu ya. Nah, sekarang untuk di akhir penghujung ini kita akan mau nyanyiin lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik tahu kan? Tahu dong. Nah, Yuk. kita nyanyiin ya. Nah, di penghujung acara ibadah sekolah minggu ini, kita akan tutup dalam doa, dalam pujian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah jatuh kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik kepada kami. Kami mau taat akan perintah-Mu. Kiranya Bapa berkati kami agar kami turut kehendak-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu untuk hari ini, untuk sekolah minggu online ini. Kiranya Bapa selalu memberkati dalam aktivitas kehidupan kami di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah selesai akhir sekolah minggu ini.